Halo rekan trader dimanapun Anda berada. Salam sukses dan salam sejahtera untuk kita semua. Masih dengan saya With Andri dari 7forexacademy.com. Webinar bulan Januari ini saya mengambil topik tentang memahami mengapa, kapan, dan bagaimana market bergerak. Kita tahu bahwa pergerakan harga di forex ini dikendalikan ataupun digerakkan oleh mereka yang disebut sebagai market maker. Market maker ini bisa berupa bank, broker, ataupun institusi keuangan lainnya ya yang dengan kemampuan finansialnya mampu menggerakkan harga. Bahwa pergerakan harga ini dari hari ke hari, minggu ke minggu, sampai bulan ke bulan, pola pergerakannya sama ya. Market maker ini sudah memiliki sistem bagaimana dia menggerakkan harga. Dengan kita mengetahui mengapa, kapan, dan bagaimana market maker ini menggerakkan harga, secara tidak langsung kita akan bisa masuk ke pasar pada waktu yang tepat. Ketika kita closing ataupun exit ya, kita exit pada harga yang paling menguntungkan bagi kita. Oke, sebelum masuk ke materi tentang webinar kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang Forex Training Program dari 7forex Academy. Forex Training Program ini merupakan training online ya. Manfaat apa yang bisa didapatkan dari 7forex Training Program ini ya? Ketika trader sudah tahu bagaimana market bergerak, mengapa market bergerak ke arah ini, kemudian kapan market bergerak membentuk swing yang panjang ataupun tren yang panjang, tentunya trader ini akan bisa menentukan waktu ataupun timing yang tepat ya untuk masuk ke pasar ya. Jadi bisa open transaksi pada waktu yang tepat, kemudian juga exit ataupun close transaksi ketika harga ini tepat di posisi maksimal yang bisa didapatkan trader. Manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, ketika kita sudah mengetahui arah market, tentunya ini akan mengurangi rasa frustasi dan emosi ya. Kita tahu bahwa market maker ini sangat pandai memanipulasi mindset dari trader ya. False move yang dilakukan market maker ini bisa diyakini sebagai arah pergerakan yang benar oleh trader, sehingga trader open transaksi pada arah yang salah. Sebaliknya, ketika pergerakan ataupun analisa kita sudah benar ya, maupun arah transaksi yang kita ambil sudah benar, market maker ini juga bisa memanipulasi harga ya, sehingga trader ini ragu-ragu. Dengan ragu-ragu ini mungkin trader akan closing terlalu dini ya, padahal itulah arah sebenarnya yang akan dituju market maker. Karena trader sudah tahu kapan waktu terbaik untuk trading, jadi trading yang dilakukan ini cukup beberapa jam saja ya. Untuk yang sudah menguasai training program di 7forex ini, paling tidak cukup 2-3 jam saja ya sehari untuk bisa memenuhi target profit 30 pip setiap harinya. Swing panjang ataupun tren panjang di forex setiap harinya ini berkisar antara 1,5 sampai 2 jam ya. Trader tidak terjebak seharian di depan chart hanya karena menunggu transaksi yang salah posisi. Transaksi salah posisi ini juga sangat buruk efeknya terhadap psikologi ya. Seringkali akan menimbulkan emosi. Ketika sudah emosi, analisa sudah pasti tidak akan jernih lagi ya. Trading forex ini bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan ya, sebuah hobi yang menghasilkan uang. Ketika hari Jumat Anda rasanya ingin segera hari Senin lagi ya. Tidak ada istilah I don't like Monday, tapi justru hari Senin adalah hari yang sangat Anda nantikan, karena di hari itulah Anda bisa trading lagi dan menghasilkan uang lagi. Hasil akhir dari training program ini adalah menjadikan Anda sebagai trader yang profitable. Ini adalah janji saya bahwa ketika Anda serius mengikuti training ini, ketika Anda punya
komitmen untuk bisa menjadi profitable trader, Anda akan bisa menjadi seorang trader yang profitable. Oke, ini adalah hasil survei yang kami lakukan di website Seven Forex Academy. Pertanyaannya adalah sejauh ini apakah Anda bisa profit 30 pips setiap harinya? Ini totalnya ada 763 orang, sekitar 647 orang ataupun 85% ini mengaku belum bisa ya. 9% bisa. Kemudian yang 6% ini tidak mau menjawab. Pertanyaan selanjutnya, kami tanyakan pada trader perbandingan total investasi yang sudah dia lakukan dengan profit yang sudah didapatkan. 562 trader ini mengaku masih rugi. Kemudian yang masih impas ini sekitar 14%, yang sudah untung hanya 6%, kemudian yang tidak mau menjawab sejumlah 6%. Dari survei ini bisa kita lihat bahwa sebagian besar trader ini belum bisa untung dari trading yang mereka lakukan. Ini dua pertanyaan yang saya munculkan di webinar kali ini. Hasil survei lainnya mungkin akan saya sampaikan di waktu yang akan datang. Oke, dengan 30 pips sehari ini apakah cukup ya untuk kita bisa hidup dari trading forex? Saya berikan contoh trading plan ya. Di sini menggunakan risk yang sangat-sangat kecil sampai akun 1000 masih 5% ya. Risk maksimal yang digunakan ketika akun semakin besar, risknya semakin mengecil. Ini dengan perhitungan asumsi stop loss yang digunakan adalah 50 pip. Dengan 30 pip sehari, akun dengan modal $250 ini profit perharinya $7,5. Profit selama 1 bulan atau 20 hari trading sebesar $150. Yang 500 ini per bulannya $300. Return of investmentnya antara 24% sampai 60% per bulannya. Risk merupakan bagian penting ketika kita trading ya. Banyak yang bilang bahwa trading forex merupakan investasi berisiko tinggi ya. Memang berisiko tinggi karena mereka ingin mendapatkan hasil yang besar hanya dengan modal yang kecil ya. Katakanlah 250 ini modalnya, trader menggunakan lot untuk transaksinya katakanlah 0,2 lot ya. Ini artinya satu pipnya, satu poinnya nilainya $2. Ketika loss 50 poin, tentunya trader ini loss $100 ya. $100 ini dari modal 250, artinya risk dia adalah 40%. Risk 40% ini, forex ini menjadi investasi yang berisiko tinggi. Hanya karena ingin cepat mendapatkan hasil yang besar, yang dikorbankan adalah risk yang kita gunakan. Ini yang sering dilakukan oleh trader. Forex bisa merupakan investasi yang low risk atau risikonya rendah ketika kita juga terapkan risk yang kecil. Katakanlah di sini risiko maksimalnya 5%. Akun 1000 ini ketika loss, maksimal lossnya hanya $50 ya. $50 dengan akun 1000 ini tentunya akan berbeda rasanya dengan $50 dengan akun $250 ini ya. Trading dengan risk yang kecil tentunya akan membuat Anda tenang ketika trading ya, jauh dari rasa was-was ketika harga floating negatif ataupun harga bergerak berlawanan dengan posisi trading yang sedang open. Rasa tenang ini akan membuat analisa yang kita lakukan bisa jernih. Keputusan yang diambil pun saya yakin akan lebih baik daripada kita trading dengan rasa was-was, takut, ataupun ketika emosi muncul ketika dalam posisi loss trading. Lalu bagaimana seandainya trader ini menginginkan profit yang besar ya?
Katakanlah trader ini menginginkan profit per harinya ini $90 ya. Yang dilakukan trader adalah bukan dengan memperbesar resikonya, tapi yang perlu dilakukan adalah memperbesar modal awalnya ya. Menggunakan modal yang lebih besar untuk mendapatkan profit yang dia inginkan. Jadi di sini target profit ini menyesuaikan modal yang digunakan. Ketika Anda punya skill, Anda akan mudah mengkonversi skill Anda menjadi uang. Semakin berguna skill Anda, semakin tinggi skill Anda, jumlah uang yang bisa Anda dapatkan ini akan semakin besar. Untuk mendapatkan skill, Anda membutuhkan ilmunya ya. Kemudian ilmu tersebut Anda praktekkan, seiring berjalannya waktu, skill Anda akan terbentuk. Saya ambilkan contoh, misalnya Anda ingin memiliki skill untuk bisa memperbaiki komputer. Untuk membentuk skill ini, keterampilan ini, Anda tentunya harus memiliki ilmunya terlebih dahulu ya tentang komputer. Bagian-bagian komputer itu apa saja, menjalankan komputer itu bagaimana, spare part komputer itu apa saja. Ini adalah ilmunya ya. Kemudian ilmunya ini Anda praktekkan. Seiring berjalannya waktu, antara praktek dan penerapan ilmu ini, Anda akan memiliki yang namanya skill untuk memperbaiki komputer. Tentunya untuk mendapatkan ilmunya ini, Anda perlu mengeluarkan biaya ya, entah itu untuk membeli buku, ataupun untuk mengikuti kursus, dan lain-lain ya. Jadi untuk membentuk skill, yang pertama harus kita miliki adalah kita memiliki ilmunya terlebih dahulu. Di antara ketiga profesi ini, manakah yang memiliki penghasilan yang terbesar? Apakah itu seorang insinyur, atau seorang dokter, atau seorang pengacara? Ini adalah tiga profesi yang mungkin sebagian besar orang mencita-citakannya ya menjadi salah satu dari ketiga profesi ini. Yang jelas untuk menjadi salah satu dari ketiga profesi ini kita harus sekolah ya. Kita harus kuliah di teknik mungkin ketika ingin jadi insinyur. Kita kuliah di kedokteran untuk menjadi dokter, ataupun kita sekolah sarjana hukum untuk menjadi pengacara. Nah, pertanyaan saya adalah apakah ketika seorang insinyur, seorang dokter, ataupun seorang pengacara ini lulus, dia akan bisa langsung menghasilkan uang dalam jumlah besar? Ketika dia lulus, ketiga orang ini baru memiliki yang namanya ilmu ini. Seorang insinyur baru memiliki ilmu, berapa dia dibayar tentunya lebih murah ya daripada insinyur yang lama. Kita tahu di setiap lowongan pekerjaan selalu disyaratkan adanya pengalaman ya, katakanlah pengalaman kerja 5 tahun. Jadi untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang cukup besar, seorang dengan profesi ini paling tidak dia harus sudah memiliki skillnya ya. Untuk fresh graduate, skillnya ini belum dapat ya. Skill ini paduan antara ilmu dan pengalaman ya. Dokter pun, dokter yang masih PTT masih kecil penghasilannya dibandingkan ketika mungkin dia sudah menjadi dokter spesialis ya. Oke, kalau saya hubungkan dengan forex ya, Anda bangun skill trading Anda terlebih dahulu, maka uang akan datang pada Anda. Oke, sekarang saya bandingkan berapa biaya untuk menjadi insinyur ataupun dokter ya. Pertama saya ambil dari teknik, biaya masuknya sekitar 20 juta ya. Untuk kedokteran ini memang mahal, paling tidak 100 juta harus siap ketika ingin masuk ke fakultas kedokteran. Untuk biaya kuliah sampai dengan selesai teknik ini sekitar 60 juta ya, sudah termasuk biaya hidup ataupun biaya praktikum dan peralatan selama masa kuliah. Untuk kedokteran ini mahal lagi ya, 250 juta biaya kuliah sampai dengan selesai. Totalnya ini teknik sekitar 80.
Fakultas Kedokteran sekitar 350 juta. Saya lihat referensinya. Oke, kita ambil referensi dari Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, my lovely alma mater. Di sini jauh sekali ya naiknya. Di zaman saya ini SPP hanya 180.000 ya. Registrasi hanya 350, uang gedung tidak sampai 1 juta. Dan itu pun bisa dicicil sampai akhir masa studi ya. Memang sudah cukup lama sih ya, tahun 95. Sekarang udah begitu mahal ya pendidikan di Indonesia. Kemudian untuk kedokteran saya juga punya referensi di sini ya sebagai pembanding saja. Biaya 175 Unair, 4200 di Unip 120. Referensi lainnya oke, ini jalur mandiri 75 sampai 150 juta untuk biaya kuliah ya. Ini kok cepat sekali, 3,5 tahun dokter ya. Oke lah, katakanlah 250 sebagai pembanding saja ya. Oke, ini adalah perbandingan lama studi dari masing-masing profesi. Untuk insinyur ini butuh 4 tahun untuk lulus. Baru kemudian dia bekerja dan menghasilkan uang. Untuk dokter ini lebih lama ya, 7 tahun. Sedangkan untuk forex ini paling tidak 1 tahun masa studinya, baru setelah itu mulai menghasilkan uang setiap bulannya. Biaya studinya per tahun ini, insinyur ini 20 juta, dokter kalau dari hitungan yang tadi itu 50 juta per tahunnya. Forex ini kecil ya, bisa dibilang di bawah 10 juta ya biaya studi per tahunnya, mungkin untuk ikut seminar, ikut training, ataupun membeli produk-produk paduan forex ya. Kita bandingkan tentang jumlah penghasilan mereka ya di tahun pertama. Ketika mereka selesai masa studi, kemudian di tahun berikutnya sudah bekerja. Untuk insinyur ini fresh graduate 4 sampai 5 juta per bulan. Bisa dikatakan sudah beruntung ya, bisa mendapat gaji sekitar itu. Katakanlah ambil yang 5 juta ya. Jadi di tahun pertama dia dapat 60 juta ya. Saya konversi ke dolar dengan rate 10.000 ya. Jadi di tahun pertama insinyur ini mendapatkan total gaji 6.000 dolar. Untuk dokter baru, kita lihat dulu sebentar. Saya punya referensi ini ya, 12 sampai 17 juta per bulan. Tapi kita lihat di artikel ini idealnya gaji antara 12 sampai 17 ya. Ini idealnya, berarti sekarang belum ideal. Kita lihat di bawah lagi ya, kita dapatkan PTT ini gaji pokoknya sekian, tambah lain-lain, per bulannya baru 5 sampai 7,5 juta per bulan. Saya ambil katakanlah 7 juta ya per bulan. Jadi selama tahun pertama dokter ini menghasilkan total 84 juta ya. Kalau saya konversi ke dolar ini dengan kurs 10.000 dia dapat 8.400. Kemudian yang forex ya, forex ini di sini saya tulis 18.100 dolar. Bagaimana dapat angka ini? Saya ambil dari tabel sebelumnya ya. Kita lihat di awal trading ini menggunakan modal 250 dolar ya. Saya ambil risknya 3% dengan profit rata-ratanya 30 pip per hari ya. Selama 1 tahun tanpa pernah ditarik, trader dengan modal awal 250 ini selama 1 tahun dia bisa mengumpulkan 18.100 dolar. Lotnya semakin besar,
seiring dengan pertambahan jumlah deposit ataupun jumlah modalnya ini. Di selama 1 tahun dia bisa mengumpulkan 18.100 dolar. Ini idealnya 18.100. Katakanlah tidak ideal ya, katakanlah 50%-nya masih bisa mengumpulkan 9.000 lebih ya. Ini juga masih lebih besar dari penghasilan dokter baru di tahun pertama. Oke, sekali lagi, bangun skill trading Anda, maka uang akan datang pada Anda. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang mengapa, bagaimana, dan kapan market bergerak. Oke, ini adalah chart yang saya gunakan setiap harinya. Ada moving average, indikator untuk menunjukkan tren harga. Ada juga indikator Bollinger Band untuk melihat volatilitas dari harga. Dengan Bollinger Band ini kita bisa memperkirakan berapa harga akan bergerak di atas maupun di bawah MA. Untuk indikator momentum saya gunakan stochastic oscillator ini ya. Di sebelah kiri saya punya data tentang pergerakan dari spread, harga open dan lain-lain. Ada juga tentang rank hari ini, rank pergerakan kemarin, dan rank rata-rata pergerakan selama 5 hari terakhir. Yang bawah ini rank pergerakan rata-rata selama 20 hari terakhir. Saya juga menggunakan indikator fraktal untuk menunjukkan puncak dari masing-masing swing, dan juga indikator support resisten ini yang merah dan yang biru, dot biru ini ya. Yang tak kalah penting adalah indikator tentang sesi market ya. Ada 4 sesi market, dimulai dari Oceania Session ini yang warna gold, dan yang garis vertikal putus-putus ini juga adalah akhir dari Oceania Session. Asian Session warna hijau ini atau sesi Tokyo, dan di sini adalah Tokyo Close ya, Asian Session Close. Dan yang biru ini adalah London Open, kemudian London Close. Di tengah ada yang kuning, ini adalah New York Open. Kemudian di sini adalah New York Close bersamaan dengan Oceania Open. Oke, akan saya mulai tentang bagaimana dan kapan market ini bergerak. Seperti Anda lihat di chart ini adalah tipikal pergerakan setiap harinya ya. Di Oceania Session ini pergerakannya bisa dibilang sideways ataupun channeling ya. Ya hanya dalam rank yang sempit. Kisarannya sekitar 30 sampai 40 poin rank dalam sesi ini sampai dengan menjelang London Open nih ya. Harga sudah mulai bergerak. Kemudian mulai semakin lebar setelah masuk London Open, ditambah lagi setelah New York Open ini transaksinya akan semakin banyak yang masuk sehingga terjadi tren yang panjang ya. Setelah London Close, harga ini cenderung kembali sideways, bergerak lebar lagi nanti menjelang London Open di hari berikutnya. Seperti ini, setelah London Open, setelah London Close, dia bergerak ranking sampai menjelang London Open berikutnya, baru dia mulai bergerak lagi lebar ya. Setelah London Close, harga ranking lagi, tipikalnya ini 30 sampai 40 poin ya di sesi ini. Untuk mendapatkan target 30 poin setiap harinya, trading di Asian Session ataupun Oceania ini memang sangat tidak saya anjurkan. Di sesi ini untuk mendapatkan profit 20-30 poin ini akan sangat lama, membutuhkan waktu yang lama. Katakanlah Anda buy di sini ya, Anda target 30 poin, sampai akhir Asian Session pun Anda belum bisa dapatkan ya. Baru setelah New York Open baru Anda bisa TP 30 poin. Ini sangat lama waktunya, butuh lebih dari 8 jam.
Selain itu di Asian Session ini tren hari ini belum kelihatan ya, belum jelas tren hari ini mau kemana. Katakanlah kita sell di bawah ini ya, target tidak sampai, Anda masih hold sampai sesi market London maupun New York Open ini. Resikonya cukup besar apabila Anda hold sampai di area ini, karena di sini belum kelihatan tren hari ini mau kemana, baru kelihatan nanti setelah London maupun New York Open ini ya. Jadi cukup riskan apabila Anda trading harian dimulai dari Asian Session ini ya. Oleh karena itu untuk trading harian ataupun swing trading secara khususnya di Asian Session ini tidak melakukan trading ya, no trading di area ini. Jadi bisa dipahami bahwa Asian Session bukan waktu yang tepat untuk trading. Setiap harinya akan seperti ini ya. Tipikalnya hanya 30 sampai 40. Kecuali memang kalau ada news di area ini, yaitu news dari Australian dollar maupun Japanese yen ya, harga di sini bisa lebih dari 40 poin. Tapi untuk tipikal setiap harinya adalah sekitar 30-40 poin. Kemudian kita masuk ke London Open ini ya. Menjelang London Open ini ada Euro Market Open, market Euro 1 jam lebih awal dari market London. Pergerakannya biasanya sedikit melebar dari pergerakan di sesi sebelumnya ya. Di area ini cukup krusial untuk menentukan arah pergerakan sampai menjelang New York Open ataupun sampai London Close ya. Kita tahu pergerakan di forex ini selalu menjebak ya. Sebelum dia bergerak ke arah yang akan dituju sebenarnya, dia akan menjebak terlebih dahulu. Dan seringkali pergerakan inilah yang menyebabkan trader loss ya. Trader tidak tahu ke arah mana sebenarnya harga akan bergerak. Seperti ini di awal London dia naik ke atas ya, naik ke atas, tapi justru kemudian harga berbalik ke bawah. Itu yang ini ya, harga turun cepat ke bawah, selanjutnya harga justru naik. Yang ini pun sama, dia naik cepat ke atas, selanjutnya justru turun. Ini yang bawah ya, ada full bar ke bawah. Sepertinya harga akan terus ke bawah. Justru sebaliknya setelah itu harga naik sangat jauh sekali. Begitu juga yang di atas ini ya, dia stop hand ke atas cepat. Setelah itu harga justru turun ya, turun cukup tajam. Ini juga sama ya, sepertinya akan lanjut ke bawah. Setelah candlestick ini habis, justru harga berbalik naik. Area London Open ini menjelang dan 1 jam setelah London Close ini adalah area yang sangat rawan ya. Kita perlu ekstra hati-hati untuk trading di area ini. Kita bisa lihat ini harga turun, habis itu naik lagi. Yang ini dari naik, kemudian London Open masuk, dia turun ke bawah. Setelah itu justru naik ke atas. Yang ini juga sama. Begitu London Open masuk, harga turun tajam ke bawah sampai menembus harga terendah sebelumnya ya, di swing sebelumnya. Namun di akhir candle ini akan berakhir dia naik ke atas. Yang ini juga sama ya, stop hand ke atas ya. Seolah-olah ini harga akan naik ya, mengikuti bar yang ini. Tapi justru setelah itu pergerakan harganya turun ya, harga ditutup turun. Ini yang sangat rawan ya di area ini. Ketika Anda trading di sini perlu ekstra hati-hati. Pergerakannya sekitar 30 poin di area ini. Oke, di sini juga sama ya, seperti itu. Coba lihat di pound sterling. Kita lihat dengan jelas menjelang London Open ini 26 poin, seolah-olah harga akan naik ke atas tajam ya. Namun setelah itu harga justru turun. Yang ini sama, dia menjebak ke atas seolah-olah akan naik,
kemudian berbalik lagi ke bawah seolah-olah akan turun jauh, namun setelah itu dia naik tajam ke atas. Di hari sebelumnya pun sama ya, kita lihat harga seolah akan naik jauh, 1 jam setelahnya justru dia balik ke bawah. Oke, dari sini Anda tahu ya kapan sebaiknya untuk trading. Dan di sini Anda bisa trading, cuma saran saya Anda harus ekstra hati-hati karena di area inilah yang menentukan arah tren sampai menjelang New York Open, bahkan sampai London Close ya. Arah trennya bisa terlihat ataupun bisa ditentukan di area ini. Saya akan berikan kotak ya, menjelang London Open sampai 1 jam. London Open adalah area yang sangat berbahaya untuk trading. Anda bisa saja trading di sini ya, tidak masalah kalau memang harganya sudah begitu jelas ya arahnya akan kemana. Saya tidak akan tunjukkan satu persatu di hari-hari sebelumnya. Silakan Anda cek sendiri ya di setiap harinya. Di area ini sangat menentukan arah tren sampai New York Open, bahkan sampai London Close dan akhir hari ya. Ini area yang pertama. Yang kedua ada area menjelang dan 1 jam setelah New York Open. Yang ini juga area-area yang cukup krusial, perlu ekstra hati-hati ketika trading di area ini. Di area ini biasanya ditentukan hari ini akan closing naik ataupun closing turun dari harga pembukaan ya, pembukaan hari. Ditentukan di sini. Bisa saja di New York Open ini tren bisa berbalik dari tren sebelumnya adalah ketika masuk New York Open ini. Sekali lagi Anda bisa cek sendiri ya di chart Anda setiap harinya di area ini. Setelah dia mungkin di sesi ini dia turun, masuk New York Session ya dia berbalik naik. Jadi di area ini menentukan hari ini mau closing naik ataupun closing turun. Di kedua area ini cukup rentan, jadi yang terbaik untuk trading adalah di area antara ini ya. Jadi di sini ataupun di sini sampai London Close. Setelah masuk wilayah ini kita sudah tahu hari ini trennya akan kemana ya. Dari sini kita bisa tahu sesi ini downtrend, dan setelah masuk jam ini kita tahu arahnya adalah uptrend ya. Jadi hari ini ditutup naik. Setelah London Close harga kembali ranking ya atau sideways, ya hanya bergerak dalam rank yang sempit, ya, tidak bagus lagi ataupun kurang bagus untuk kita trading swing. Kita lihat di sini. Jadi setelah London Close paling tidak 1 jam setelahnya ini udah ranking sampai menjelang London Open berikutnya. Oke, seperti ini ya. Setelah London Close 1 jam berikutnya dia sudah kurang bagus untuk trading. Swing yang terjadi di London Open ini ataupun di sesi London ini paling tidak 30 poin ke atas ya. Seperti ini, 30 poin sampai ke bawah ini 32. Di awal menjelang juga sekitar 30 poinan. Yang perlu Anda ketahui bahwa setiap harinya paling tidak akan ada satu swing panjang ya. Swing ini di atas 60 poin, paling tidak dalam sehari ini terjadi minimal 1 kali. Ketika Anda bisa mendapatkan ini 30 poin ini sangat mudah ya Anda dapatkan ya. Dari swing yang pendek saja 30 poin bisa, apalagi yang ini sampai 116 ya. Ini rank pergerakan di London Session 116.8.
Oke, kita lihat yang ini. Yang ini 53 poin. Kalau yang ini 100 lebih ya, sampai London Close 124. Yang ini 50 poin. 60-an poin ya. Jadi di London Session ini paling tidak ada satu yang swing panjang sampai di atas 60 poin. Oke, sekarang Anda sudah paham tentang how dan when, bagaimana dan kapan market bergerak. Di awal hari Oceania dan ASEAN Session ini pergerakannya ranking ya. Satu swingnya hanya sekitar 20-an poin. Ring satu sesi ini 30 sampai 40 poin. Di London Session ini adalah harinya forex, satu swingnya sekitar ataupun di atas 30 poin ya. Setiap akan terjadi pergantian swing selalu diawali dengan stop hunt terlebih dahulu ya. Oke, ini tentang how dan when, bagaimana dan kapan market bergerak. Selanjutnya tentang why. Kita lihat di sini setelah London Close, biasanya 1 jam setelah London Close ini sudah mulai pergerakannya sideways ataupun ranking ya. Seperti yang ini, setelah London Close lewat sampai menjelang London Open, ini bisa dikatakan setengah hari sendiri ya, harga bergerak dalam rank yang sempit. Kita lihat yang ini juga sama ya, hampir setiap hari pasti seperti ini pergerakannya. Setelah London Close, pergerakan sideways dalam rank yang sempit, baru mulai rank panjang nanti menjelang London Open. Ini tentu ada maksudnya ya, bahwa mengapa harga bisa bergerak seperti ini. Kita tahu bahwa pemain utama di forex adalah bank dan broker ya. Setelah London Close, harga tidak lagi sampai puncak bawah maupun puncak atas. Harga hanya bergerak ke tengah sampai lewat hari berikutnya. Kita bisa pahami bahwa ketika harga hanya bergerak di daerah sini sampai hari berikutnya, orang ataupun trader yang buy di sini maupun sell di sini tentunya dia akan terus hold posisi ya sampai hari berikutnya. Dengan hold posisi trading sampai hari berikutnya, tentunya trader akan membayar yang namanya rollover ataupun swap ya. Swap ini bukan main-main ya jumlahnya. Mungkin kita yang hanya trader beberapa lot aja tidak seberapa besarnya swap yang harus kita bayar, tapi kita tahu bahwa di luar sana banyak sekali yang tradingnya ratusan lot ya, transaksinya jutaan dolar. Dengan hold di sini tentunya trader akan membayar swap ini. Nilainya tentu sangat besar ya, ini sangat menguntungkan bagi bank itu sendiri ataupun bagi broker itu sendiri. Itulah mengapa setelah London Close, harga berikutnya dia cenderung hanya di tengah ya, sideways dengan rank yang sempit. Memang betul bahwa swap ini ada yang positif maupun negatif, tapi jika Anda bandingkan ya di semua broker, bahwa swap negatif ini nilainya ataupun jumlahnya jauh lebih besar daripada swap positif ya untuk pair yang sama. Ini alasan yang pertama mengapa setelah London Close ini harga hanya ranking sampai menjelang London Open berikutnya. Alasan yang kedua adalah bahwa di area ini antara London Close sampai dengan menjelang London Open ini adalah waktunya broker dan bank ini melakukan akumulasi terhadap pending order yang dilakukan trader ya. Bahwa sebagian besar trader ini tradingnya breakout system ya, dia menggunakan sistem breakout. Dia melihat harga tertinggi dan terendah yang ada di chart ini ya,
Di area ini dia channeling, hanya bergerak dalam range tertentu. Ketika melihat kondisi seperti ini, trader cenderung dia akan pasang buy stop di atas. Dia beranggapan bahwa setelah harga break harga tertinggi di titik ini, dia akan langsung ke atas ya. Begitu juga yang di bawah ini. Sebagian trader juga pasang sell stop di bawah ini ya. Dia beranggapan bahwa ketika harga menembus harga ini, pergerakan akan langsung terus lanjut ke bawah ya. Selama periode akumulasi ini, market maker yaitu bank maupun broker akan tahu berapa yang pending stop di atas dan berapa jumlahnya yang pending stop di bawah ya, ataupun sell stop. Arah market selanjutnya tentunya akan digerakkan sesuai dengan yang lebih menguntungkan dari market maker. Katakanlah yang buy stop di atas ini lebih banyak ya, jadi harga oleh market maker ini digerakkan ke atas sehingga pending order ini tersentuh, tereksekusi, kemudian harga diturunkan lagi ya. Yang sell stop di bawah semakin yakin bahwa harga ini akan lanjut ke bawah ya. Pending ordernya tetap ditahan, di hold. Harga hanya menyentuh puncak bawah ya, otomatis yang pending order di sini tersentuh, harga dibalikan lagi ke atas. Jadi pola kerja dari market maker ini tidak sesederhana yang kita bayangkan ya. Dia di sini membuat bingung para trader ini ya. Trader dalam kondisi floating negatif, baik yang buy stop maupun yang sell stop. Kemudian di sini kelihatan harga naik tajam ya, stop hand ke atas. Yang tadinya sell stop di sini sudah buru-buru closing, kemudian berbalik menjadi open transaksi buy. Yang tadinya di sini buy stopnya sudah tersentuh, semakin yakin bahwa harga akan berlanjut naik ya. Namun berikutnya baru kelihatan ya kemana sebenarnya arah yang dituju market maker ini ya. Arahnya langsung terjun jauh ke bawah ya. Hantam atas, hantam bawah, hantam atas lagi, baru kelihatan kemana arah yang dituju sebenarnya. Kalau arahnya kemudian ke bawah ini ya, ini bisa dipastikan bahwa trader yang buy di atas ini lebih banyak daripada trader yang tadi sell di sini ya. Dengan menggerakkan harga ke bawah ini tentunya broker ataupun market maker lebih untung karena di sini lebih banyak trader yang melakukan open buy. Inilah yang terjadi setiap hari ya. Jadi untuk Anda yang trading di Asian Session ini perlu hati-hati bahwa di Asian Session ini kita belum tahu hari ini pergerakannya akan kemana ya. Sebaiknya memang seperti yang saya jelaskan tadi, trading kita lebih baik setelah London Open ya. Di situ akan lebih jelas arah hari ini pergerakan akan kemana. Yang ini juga sama ya, stopan ke bawah, dibalikan lagi ya. Yang pending order di sini kena semua. Habis itu harga turun lagi. Lihat di sini, dia stop hand ke bawah. Ini akan membuat mindset trader berpikiran bahwa harga akan turun jauh ke bawah. Tapi setelah itu dia naik lagi. Di sini di beberapa jam ya di London Open ini hanya konsolidasi. Ini juga tinggal menunggu timing yang tepat ya. Broker akan melakukan stop hand lagi ya, baru kemudian dia menggerakkan harga jauh sekali ya, sampai dengan 75 ya. Kemudian sampai London close, harga puncak bawah. Setelah itu harga ke tengah lagi, konsolidasi, melanjutkan di hari berikutnya ya. Yang terjadi setiap hari sama ya, seperti ini. Tiap hari berulang terus berlanjut seperti ini. Konsolidasi, stop hand ke bawah, masuk London Open. Trader akan mengira ini akan berbalik naik ya, dari sebelumnya turun. Setelah itu harga langsung dibalikkan ke bawah. Ini ada news ya, news setelah London close. Big news di sini punya potensi menimbulkan spike yang besar.
yang ini 44 poinnya spike-nya. Oke, kita lihat di sini juga sama ya, area Oceania ada 33.8, harga stop hand ke bawah, hantam lagi ke atas ya, kemudian hantam lagi ke bawah. Yang paling parah ada di sini ya, kelihatan dia turun ke bawah. Trader akan berasumsi bahwa ini akan melanjutkan tren dari sebelumnya yang turun ke bawah ya. Justru setelah itu kelihatan setelah New York Open harga langsung up naik. Ini sangat kentara ya. Dengan pergerakan seperti ini, trader akan 100% percaya bahwa harga ini akan turun ke bawah ya. Tapi setelah itu baru kelihatan harga sudah naik lagi di New York Open ini. Oke, dari sini bisa saya jelaskan bahwa setelah swing panjang ini ya, ini bisa jadi patokan kita. Setelah swing panjang, ini adalah arah yang sebenarnya dituju oleh market maker ya. Dan jadi apabila sudah muncul swing panjang ini, trading yang kita lakukan lebih mudah ya. Kita tinggal mengikuti saja arah tren yang sudah terbentuk ini. Waktu juga sangat penting ya, sangat berpengaruh ya. Kita lihat yang ini naik tajam ke atas ya, sepertinya harga akan naik, tapi kita harus ingat bahwa ini adalah London Close ya. Setelah London Close ini waktunya untuk akumulasi ataupun pergerakan harga akan sideways. Jadi yang berkeyakinan harga ini akan lanjut naik ke atas ketika melihat candle panjang ini harusnya sudah bisa berpikir bahwa waktunya sudah habis untuk trennya. Pergerakan berikutnya tinggal konsolidasi ya. Dari penjelasan video ini saya mempunyai beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah tentang waktu terbaik untuk trading. Waktu yang terbaik memang sebaiknya setelah 1 jam London Open ya. Waktu yang ini ada juga 1 jam setelah New York Open ya. Nah, di sini ya, ini adalah waktu terbaik untuk trading. Pergerakan harga biasanya di area ini sudah kelihatan ya, arahnya kemana. Jadi akan memudahkan kita melakukan analisa. Di Asian Session sebaiknya Anda tidak trading karena di area ini areanya sempit dan pergerakannya lambat ya. Anda buang-buang waktu jika trading di sini dengan target 30 poin lebih. Kalaupun Anda trading scalping juga perlu ekstra hati-hati karena arah tren sebenarnya di hari ini belum kelihatan di sesi market ini. Yang perlu Anda waspadai di area ini menjelang London Open dan 1 jam setelahnya, karena di area inilah yang menentukan arah pergerakan di hari ini sampai New York Open, bahkan sampai London Close dan New York Close ya, bisa ditentukan di area ini. Kemudian untuk menjadi trader yang konsisten profitable, Anda perlu membentuk skill ya, dan membentuk skill ini membutuhkan waktu ya. Tidak hanya dalam tempo singkat, skill Anda sudah langsung terbentuk, tapi ini perlu waktu dan jam terbang. Untuk membentuk skill ini Anda membutuhkan ilmunya ya, tentang how, why, dan when market move ini. Untuk yang menginginkan ilmu lebih ya, yang saya berikan tentang bagaimana menjadi trader yang profitable ini, saya berikan akses di member area. Tentu saja saya akan menarik biaya untuk ilmu yang akan saya berikan ini. Biaya yang Anda harus keluarkan ini saya yakin nilainya akan sangat kecil dibandingkan dengan apa yang nanti bisa Anda dapat dari ilmu tersebut ya. Dari apa yang bisa Anda dapat ketika Anda bisa menjadi trader yang profitable. Untuk membentuk skill ini juga Anda membutuhkan praktek ya. Oleh karena itu saya juga di bagian member area berikan contohnya ya. Jadi saya berikan schedule-nya
kapan harus demo account, kemudian kapan harus memulai ke live account, dan selanjutnya sampai Anda benar-benar bisa profit konsisten di trading forex ini. Trading forex juga membutuhkan planning ya. Jadi Anda memerlukan perencanaan. Tradingnya tidak hanya asal buy ataupun sell, tapi Anda punya perencanaan trading dari jangka pendek sampai jangka panjang ya. Ini juga saya berikan materinya di bagian member area. Secara umum materi ini tidak hanya sekedar strategi ya ataupun sistem trading, tapi pengenalan forex secara menyeluruh, bagaimana Anda bisa menjadi trader yang profitable nantinya. Oke, ini kesimpulan yang saya berikan. Jadi bahwa ketika Anda bisa memahami kapan dan bagaimana market ini bergerak, Anda akan bisa masuk ke pasar di waktu yang tepat ya, ataupun timing yang tepat. Kapan harus hold posisi, kapan harus out segera dari market. Katakanlah seperti ini, Anda sell di sini, tren bergerak sesuai keinginan Anda. Anda melihat harga mulai naik, Anda harus hold ataupun close transaksi ya. Di sini biasanya sering akan membingungkan. Setelah Anda memahami bagaimana market ini bergerak, tentunya hal seperti ini tidak akan terjadi lagi ya. Anda tetap hold sampai pada waktunya exit, Anda baru exit. Ketika ini stop hand ke bawah ya jauh, baru Anda bisa close transaksi dengan profit yang maksimal. Setelah Anda memiliki skill trading yang mumpuni ya, berapapun yang Anda inginkan dari forex ini bisa Anda dapatkan ya. Anda ingin ikan yang kecil, cukup dengan umpan yang kecil. Anda ingin ikan yang besar, Anda pun harus sediakan umpan yang besar. Untuk menjadi trader yang profitable, sebenarnya banyak sekali jalan yang bisa Anda tempuh ya. Anda bisa belajar mandiri atau belajar sendiri. Anda bisa belajar ke teman maupun trader lain yang lebih berpengalaman ya, ataupun yang sudah profitable. Anda juga bisa mengikuti training maupun seminar. Dari banyak cara ini yang menjadi perbedaan adalah seberapa cepat kita sampai ke tujuannya. Ketika kita belajar sendiri, tentunya ini akan memakan waktu yang lama ya. Sangat berbeda apabila kita belajar dari orang lain yang memang sudah terbukti profitable. Ini akan mempercepat Anda mencapai ke tujuan yang Anda inginkan, menjadi seorang trader yang profitable. Saya mengundang Anda untuk bergabung dalam Seven Forex Academy Membership Program. Tidak peduli Anda trader baru maupun trader lama ya, sepanjang Anda masih belum bisa konsisten profit di forex, saya akan bagikan ilmu dan pengetahuan saya di forex trading ya. Semoga saja nanti bisa membantu Anda memperbaiki trading sebelumnya, membantu Anda membentuk skill sehingga nanti bisa menjadi trader yang konsisten profitable. Anda bisa memenuhi semua kehidupan Anda dari trading forex, mendapatkan penghasilan rutin dari forex. Forex bahkan bisa menjadi sumber penghasilan utama Anda. Oke, materi apa saja yang ada di forex training program ini? Yang jelas bukan hanya sekedar strategi trading, bukan sekedar sistem trading, tetapi tentang why, when, dan how the market move ya. Mengapa, kapan, dan bagaimana market bergerak. Dengan Anda memahami ketiga poin ini, Anda akan bisa masuk pasar pada saat yang tepat ya, timing yang tepat. Begitu juga ketika Anda exit, tradingnya minim frustasi dan emosi ya, karena Anda sudah tahu arah market yang sebenarnya. Kemudian trading bisa menjadi sebuah kesenangan bagi Anda. Dan tujuan akhir Anda, cita-cita Anda untuk menjadi trader yang konsisten profitable ini bisa Anda wujudkan. Di bagian member area saya sediakan beberapa modul. Setiap modul ini berisi beberapa video tentang materi yang diberikan. Saya juga sediakan manual booknya. Saya sertakan juga indikator dan template
Indikator ini yang saya gunakan setiap harinya, sama seperti yang ada di chat tadi ya. Seluruh materi video ini saya urutkan ya, dari yang paling sederhana sampai ke tingkat lanjut, sehingga akan memudahkan Anda memahami materi yang diberikan. Saya juga sediakan blognya ya, jadi member nanti akan mendapatkan update video. Jadi secara rutin saya memberikan update video, dan juga tentang update market ya, ada prediksi market juga saya sertakan di blog member ini. Saya mengundang Anda untuk bergabung dengan Seven Forex Academy Training Program. Saya khususkan untuk trader yang memang benar-benar serius ya. Syaratnya ada dua, Anda punya komitmen dan fokus ya. Anda punya komitmen yang sangat kuat untuk mewujudkan keinginan Anda, cita-cita Anda juga harus fokus ya. Paling tidak Anda sediakan waktu yang minimal 3 jam ya sehari untuk belajar dan mengawasi chart harga, sekaligus untuk mempraktekkan materi yang diajarkan. Minimal 3 jam, lebih banyak lebih baik, entah itu 6 jam, 8 jam. Semakin banyak waktu Anda sediakan untuk belajar, hasilnya akan lebih baik. Sekali lagi, training program yang saya berikan ini saya sediakan khusus Anda yang memang benar-benar serius, ingin menjadi trader yang konsisten, profitable. Jika Anda belum punya kedua syarat ini, sebaiknya Anda urungkan dulu ya niat Anda mengikuti training program ini. Alasannya bahwa sebagus apapun materi yang akan saya ajarkan nantinya, ini tidak akan ada artinya ya. Justru Anda nanti hanya buang-buang uang ya dengan mengikuti training program ini. Berapa lama agar Anda bisa memahami keseluruhan materi yang diberikan? Paling tidak ini membutuhkan 3-6 bulan ya, sudah cukup. Ini untuk trader yang masih benar-benar baru, istilahnya masih 0 km ya, baru pertama kali mengenal forex. Paling tidak 3-6 bulan cukup untuk memahami, kemudian mulai profit secara konsisten dan rutin di forex trading. Setelah masa 6 bulan ini, trader perlu menambah jam terbang ya. Semakin banyak jam terbangnya, tentunya semakin bagus dia hasil tradingnya. Bagi Anda yang ingin mengikuti forex training program ini, silakan Anda kunjungi sevenforexacademy.com. Pada menu sign up Anda bisa mendaftar menjadi member. Oke, sampai di sini dulu webinar kali ini. Salam sukses dan salam sejahtera untuk kita semua.